Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita bicara yang tema kita sehari-hari saya tahu yang hadir di sini banyak dari pelaku usaha UMKM ya, khususnya di dalam bidang digital marketing. Pada malam hari ini saya hanya ingin sedikit cerita gitu ya, bahwa sebenarnya ide tentang 5 besar dunia yang sekarang dibawa oleh Gelora ini adalah ide tentang mengubah krisis menjadi peluang. Karena kita hidup di dunia yang sekarang akan berubah secara sangat fundamental. Kalau para ahli sejarah biasanya menyebut ini sebagai siklus 1 abad. Maksudnya perubahan besar yang terjadi setiap putaran 100 tahun. Jadi ini perubahan ini karena itu akan sangat besar, panjang, dan ini akan banyak menjungkir balikan keadaan kita semuanya. Tapi bagi kita semuanya sebagai bangsa, kita perlu mengubah situasi ini menjadi peluang. Karena biasanya dalam shifting yang terjadi dalam proses sejarah seperti ini, itu ada yang naik, ada yang turun. Akan ada individu yang jatuh miskin, akan ada yang jadi kaya, akan ada perusahaan yang bangkrut, tapi juga akan ada perusahaan yang baru bermunculan. Tadi saya dengar dari Mas Zuhrif ini ada paling sedikit 500 kafe yang tutup ya selama pandemi. Dan juga akan ada negara yang mungkin sekali bangkrut. Ada pemimpin yang jatuh dan orang-orang akan mencari ide baru dan juga pemimpin baru. Nah, saudara sekalian, apa yang ingin saya ceritakan ini adalah satu perkembangan terakhir. Ini sekedar mencari inspirasi cara kita bekerja sebagai pengusaha UMKM. Saya juga kebetulan punya usaha kuliner. Ada di Bali dan ada di Jakarta. Sama seperti kita ada yang terpuruk, ada juga yang naik. Selama krisis ini kita ada yang jatuh, tapi ada juga kita bikin duit. Nah, jadi saudara sekalian, ada satu dan ini salah satu yang terus menginspirasi saya biasanya dalam begitu saya membaca fenomena seperti ini. Dulu waktu Bill Gates itu dinobatkan sebagai orang paling kaya di dunia di usia yang sangat muda sekali, orang-orang di dunia membuat perbedaan bahwa ini jenis orang kaya baru di dunia yang sumber kekayaannya itu dari usaha sendiri dan dari inovasi. Dia dibandingkan dengan Ratu Inggris yang sebelumnya adalah orang paling kaya di dunia. Kemudian berturut-turut lahir orang-orang kaya dari jenis industri yang sama, atau maksudnya dari inovasi teknologi. Kemudian setelah itu Bill Gates dilewatin oleh Amazon, pemilik Amazon ini, Jeff Bezos, dan kemudian ada Elon Musk. Tapi yang menarik sekarang adalah orang kaya nomor 1 ini itu pengusaha tas, pengusaha barang-barang mewah, bukan teknologi. Ini pemilik Christian Dior, kemudian LV dan seterusnya gitu ya. Ini semua merek-merek mewah ini dimiliki oleh orang yang sekarang menjadi orang paling kaya di dunia. Saya mau menjelaskan bagaimana orang seperti ini menemukan caranya menjadi orang terkaya dan melewati orang terkaya sebelumnya yang basisnya adalah teknologi. Jadi kalau ini adalah inovasi teknologi, yang ini sumber kekayaannya itu dari cita rasa keindahan. Sumber kekayaannya dari cita rasa keindahan. Jadi dari peristiwa ini kita mesti belajar bahwa setiap entity, individu atau organisasi atau negara, kalau ingin mencapai tujuannya yang namanya kemakmuran, kekayaan, seharusnya mengetahui jalannya sendiri.
Sebab jalannya itu tidak selalu sama dengan jalan orang lain, perusahaan lain, atau bangsa lain. Ya kan? Kita mesti mengetahui di mana letak kekuatan utama kita. Dan karena itu, waktu kita merumuskan bagaimana caranya menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia, kita harus memastikan sejak awal bahwa jalan yang akan kita tempuh sudah pasti berbeda dengan jalan negara-negara lain yang pernah maju sebelumnya. Kita bisa mendapatkan pengalaman dari situ, tetapi pada akhirnya jalan kita akan menjadi sangat berbeda. Nah, kalau kita ingin mengubah kekuatan kita di Indonesia ini, kita letakkan dulu satu tujuan besar, baru kita tarik garis ke belakang. Garis ini adalah garis tentang peta jalan. Nah, kalau misalnya yang berhubungan dengan posisi UKM dan UMKM ini, saya ingin meletakkannya terlebih dahulu bukan pada sisi usahanya, tetapi pertama-tama pada model sosialnya dulu. Kita ingin di Indonesia ini kelas menengahnya itu dibentuk oleh para pengusaha kecil menengah. Umumnya di negara-negara maju, kelas menengah itu biasanya dibentuk oleh kaum profesional. Dan ada satu cara kalau kita mau membuat perusahaan ini, usaha-usaha kecil menengah ini, bukan hanya sekedar dukungan dari pemerintah sebenarnya, tetapi yang lebih mereka perlukan itu adalah satu ekosistem usaha yang memungkinkan mereka itu tumbuh secara bebas. Saya kasih satu contoh misalnya, mungkin ini jarang kita baca. Sebelum reformasi, orang-orang kaya di Indonesia ini memiliki sekitar 51-52% dari total kekayaan kita. Setelah reformasi, kepemilikan mereka ini itu berkurang menjadi 48 atau 49%. Memang masih sedikit berkurangnya, tetapi salah satu fenomena yang menyertainya adalah munculnya konglomerat-konglomerat baru. Kita nggak usah lihat dulu bahwa ini Chinese atau pribumi, kita jangan masuk ke situ dulu ya. Tapi maksudnya iklim demokrasi itu sendiri, maksudnya memberi ruang kepada setiap orang. Nah sekarang kalau hal yang sama kita lakukan di dunia usaha, kita memberikan kebebasan, akses yang besar kepada dunia usaha ini terhadap semua supporting system yang mereka perlukan, insya Allah UMKM ini akan tumbuh menjadi besar. Mereka memerlukan akses terhadap sumber pendanaan. Mereka membutuhkan akses terhadap teknologi. Mereka membutuhkan akses terhadap investment. Mereka membutuhkan akses terhadap market dan seterusnya. Semua supporting system inilah sebenarnya yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada mereka ini untuk mengembangkan mereka. Tapi supporting system ini tidak akan bekerja maksimal kalau tidak ada iklim yang menumbuhkan mereka. Saya mau kasih satu contoh. Dulu Pak Mahathir menulis buku tentang The Malay Dilemma. Dan salah satu alasannya adalah bahwa orang Melayu ini rata-rata miskin dan karena itu cemburu terhadap kelompok non-pribumi. Makanya untuk membantu mereka perlu dikasih supporting system. Kenyataannya kemudian sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, orang-orang kaya yang ada di Malaysia sekarang itu tetap saja orang-orang kaya lama. Hampir tidak ada orang kaya baru paling tidak dalam 20 tahun terakhir ini. Artinya setelah 30 tahun hal itu dilakukan. Apa yang terjadi? Orang-orang Melayu mendapatkan akses pendidikan yang tinggi, iya. Ya kan? Kalau misalnya di Malaysia, kalau kita dapat project di government ya, di pemerintah kayak begitu itu biasanya pemilik perusahaannya seluruhnya harus pribumi. Pemilik perusahaannya harus pribumi. Saya tahu ini karena saya pernah tahu detailnya sedikit ya. Begitu yang pribumi ini dikasih project,
dengan nama perusahaannya dia, yang mengerjakannya bukan mereka, itu orang lain yang adalah non pribumi. Kenapa mereka menyerahkan kepada orang lain untuk dikerjakan? Karena mereka memang bukan pedagang, bukan pengusaha. Jadi maksudnya adalah ada afirmasi yang kuat dari negara, tapi afirmasi itu, supporting itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Karena budayanya tidak berubah. Nah, di Indonesia ini kita bersyukur sebenarnya setelah era reformasi ini, dorongan anak-anak muda sekarang untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi pengusaha itu sangat besar sekali. Artinya secara budaya kita ada kesiapan untuk itu. Dan karena kita ada kesiapan untuk itu secara budaya, saya percaya kali ini dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk akses modal, investasi, regulasi yang lebih memudahkan, birokrasi yang lebih sederhana, supporting teknologi, infrastruktur, dan seterusnya, insya Allah ini akan bertemu dengan budaya entrepreneurship yang sekarang sudah mulai muncul di kalangan generasi muda. Dan saya kira, saudara sekalian, tumbuhnya budaya entrepreneurship ini memudahkan. Nah, sekarang tinggal satu yang perlu kita tambahkan. Setelah semua supporting ini tadi dan budayanya sudah muncul, itu adalah iklim demokrasi. Makanya sebenarnya demokrasi itu berjodoh dengan satu kalimat lain, namanya pasar bebas. Itu jodohnya. Jadi kalau orang ditekan secara sosial, secara politik, itu akan berefek juga ke bisnis. Orang tidak akan berani melakukan inisiatif dan seterusnya. Tapi kalau orang diberi ruang, artinya ada iklimnya, yaitu kebebasan, budaya entrepreneurship yang ditumbuhkan, kemudian baru yang kemudian supporting sistemnya, sistem dukungannya. Nah, kombinasi inilah semua yang insya Allah akan menjadi prioritas Partai Gelora nanti insya Allah kalau kita punya kesempatan memimpin ini. Nah, tadi saya bicara tentang model sosial. Satu negara itu kuat kalau model sosialnya secara ekonomi itu seperti diamond. Berlian. Dia piramidanya begini. Nah, piramida seperti ini bentuknya, maksudnya yang jumlah kelas menengahnya lebih besar. Jumlah orang kayanya yang sangat kaya itu tidak ada masalah ada. Karena itu struktur ini akan selalu ada. Yang penting itu ada di dalam postur keseluruhannya. Yang kaya ini jumlahnya, ini yang sangat kaya ini, itu tidak dominan. Atau terlalu sedikit tetapi kepemilikan asetnya terlalu besar. Nah, yang kita inginkan yang menengah ini yang dominan. Demikian pula dalam distribusi kekayaan kepada kelompok menengah ini. Baru yang bawah yang miskin ini. Ini sebenarnya masih bisa kita hapus. Kalau dia bisa tidak persis berbentuk diamond seperti ini kalau kita serius menghapus hal ini. Tapi maksudnya adalah kelompok kelas menengah ini harus menjadi kelompok mayoritas secara ekonomi dalam struktur ekonomi kita. Itu maksudnya. Nah, model diamond ini tadi, model struktur berlian ini tadi, ini adalah model sosial yang kita perjuangkan di Partai Gelora. Model ini supaya maksudnya kelompok kelas menengahnya lebih dominan. Karena itu saudara-saudara sekalian, salah satu ciri dari kelompok dari masyarakat diamond itu, kalau kelompok kelas menengah itu kuat, sekarang kita tinggal melihat apa faktor pembentuknya. Saya kasih contoh misalnya Amerika. Amerika dalam 30 tahun terakhir ini banyak memindahkan investasinya ke Asia. Jadi pabrik-pabrik yang tadinya ada di Amerika itu dipindahkan ke Asia, khususnya ke China. Dampaknya kemudian orang-orang di Amerika kehilangan pekerjaan. Sehingga jumlah kelas menengahnya menciut.
Ini artinya bahwa faktor pembentuk kelas menengah di Amerika itu kan kebanyakan dari kelompok pekerja. Biasanya selalu akan begitu, tetapi kita bisa membuat satu model sosial baru bahwa kelompok pembentuk kelas menengah Indonesia itu adalah kalangan entrepreneur. Pelaku usaha kecil dan menengah. Itu yang sebenarnya akan membuat insya Allah masyarakat kita, bangsa kita ini akan menjadi kokoh kalau pembentuk kelas menengahnya itu berasal bukan hanya dari kaum profesional, tetapi terutama dari kelompok pengusaha kecil dan menengah. Orientasi kepada model inilah insya Allah yang akan kita usahakan. Dan karena itu peta jalan menuju 5 besar dunia ini pada dasarnya bagi kami di Partai Gelora ini jelas. Tapi kita hanya perlu menyepakati bahwa ini bisa menjadi kenyataan. Bukan hanya dalam perspektif spiritual. Kalau kita bilang Indonesia 5 besar dunia, insya Allah bisa. Secara spiritual kita ngomong begitu, tapi juga technically possible. Secara teknis mungkin. Kita juga harus percaya seperti itu. Dan salah satu pilar yang bisa kita besarkan untuk mencapai itu, kalau kita ingin misalnya, saya kasih contoh misalnya, kita ini kan sebenarnya rada malu sebagai bangsa besar ya. Rada malu sebagai bangsa besar. APBN kita ini kira-kira cuma sekitar 200-an miliar dolar setahun ya. Artinya belanja negara kita ini cuma 200-an miliar. Atau sekitar 20% dari total GDP kita. GDP kita 1 triliun. Belanja kita tahunan itu sekitar 200 miliar. Sekarang ada company di dunia yang kekayaannya atau individu di dunia yang kekayaannya hampir 200 miliar. Termasuk orang yang terkaya nomor 1 sekarang, Bernard Arnault ini, itu hampir 200 miliar kekayaannya. Jeff Bezos hampir 200 miliar kekayaannya. Artinya ada individu yang kekayaannya hampir sama dengan belanja negara kita setiap tahun. Kita 270 juta, dia cuma seorang diri kekayaannya itu. Tapi juga ada perusahaan yang market cap-nya atau nilainya di pasar itu bisa sama dengan GDP kita. Apple misalnya, itu nilainya itu lebih besar daripada GDP kita. Sebenarnya kan ini malu betul kita ini sebagai bangsa ya. Masa sih kita nggak bisa? Malu kita sebagai bangsa kan. Bahwa kita sudah masuk di kelas 1 triliun, ini satu pencapaian yang luar biasa kalau kita melihatnya ke belakang. Tapi kalau kita melihatnya dengan ukuran potensi yang kita miliki, seharusnya pencapaian kita ini terlalu kecil dibanding potensi yang kita miliki. Nah ini yang saya maksud ketika saya sering mengulang-ulangi kalimat, langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Ini maksudnya. Nah, selisih antara langit kita dan pencapaian kita inilah yang ingin kita kejar. Maksudnya, 5 besar dunia itu pada dasarnya itulah kelas yang normal untuk Indonesia. Itu kelas yang seharusnya. Itu tidak istimewa. Memang sudah seharusnya begitu. Kita bandingkan misalnya, Korea penduduknya cuma 50 juta. Tapi GDP-nya di atas 1 triliun, di atas kita. Rusia ini 1 dari 4 negara terbesar di dunia. GDP-nya itu cuma 1,3 atau lebih sedikit itu. Walaupun GDP purchasing power parity-nya lebih tinggi. Tapi maksudnya dengan penduduk sekitar 140-an juta, dia bisa menjadi negara kekuatan utama di dunia. Tapi saya ingin menjelaskan mengapa itu mungkin. Orang Korea setelah perang Korea itu mulai berakhir, itu juga percaya bahwa kita tidak mungkin maju dengan mengandalkan sumber daya alam. Apa jualan Korea sekarang paling banyak? Hah? Apa jualannya? Ini saya ke Maroko tahun 2016. Saya ke rumah Menteri Luar Negerinya Maroko. Terus anaknya keluar, anaknya ini SMA. Tahun sebelumnya saya sudah pernah ke sana, ketemu anaknya masih kecil.
Ini sekarang ketemu sudah besar, sudah SMA anak. Waktu SMA anaknya sudah bisa bahasa Korea. Kemudian dari mana dia belajar bahasa Korea? Dia bilang semua teman-temannya juga bisa bahasa Korea. Dari nonton itu. Drama Korea itu dari nonton. Jadi bayangkan orang di Afrika sana, Afrika Utara sana, bisa bahasa Korea dari situ. Apa yang diceritakan dalam drama, film-film Korea itu semuanya? Hah? Jadi ini kerja negara yang orang, bangsa yang tahu persis punya masalah. Masalahnya adalah negaranya kecil, musuh di sekelilingnya banyak, dan tidak ada sumber dayanya. Kreativitas, inovasi. Itu dia. Sekarang kita lihat lagi Jepang sebelumnya. Jepang juga sama. Nggak ada sumber daya alamnya. Tiap tahun dihantam gempa. Pulau-pulau kecil ke Jepang. Tapi bisa jadi kekuatan ekonomi ketiga di dunia sekarang. Tadi nomor 2. GDP-nya 5 triliun dolar lebih. Dari mana mereka? Nah, tapi sekarang coba Anda lihat ya. Jepang itu bukannya tidak bisa bikin pesawat, tapi dia nggak jualan pesawat, iya kan? Dia jualan mobil. Dia tahu jualan pesawat itu bukan tidak bisa, tapi nggak ada untungnya. Kenapa? Dia akan berkelahi sama dewa. Udah yang punya negara dewa raksasa Amerika itu jangan, itu industri yang kita tidak masuki. Makanya waktu Indonesia masuk dimakan. Sekarang kita lihat Rusia bisa menjual pesawat tempur paling canggih di dunia, tapi nggak bisa jualan pesawat komersial. Nggak ada. Makanya dia nggak berorientasi ke situ. Jadi inovasi, saudara sekalian, ini itu perlu. Ini yang membuat orang itu berbeda. Nah, sekarang saya tahu Jogja ini kan pusatnya inovasi ini. Dan tadi Pak Bupati juga sudah cerita ini, ya kalau kita bicara industri kreatif di Jogja ya tempatnya ya Bantul gitu kan. Artinya sebenarnya yang perlu di scale up di sini adalah kemampuan inovasinya. Supaya kita berpikir dengan cara yang lain. Bahwa kita bisa punya tujuan dan jangan berpikir mencapai tujuan kita dengan cara orang lain. Tapi berpikirlah mencapai tujuan kita dengan cara kita sendiri. Sebenarnya keberanian moral inilah yang diperlukan oleh Indonesia sekarang kalau kita ingin men-scale up Indonesia ini menjadi kekuatan 5 besar dunia. Coba kita lihat ya, bagaimana saya dulu belajar tentang baca sejarah, dari mana sih asal-usul ilmu strategi. Dan saya baca tentang kekuasaan dan seterusnya. Tapi sebagian besar inovasi yang terjadi di dunia dan mengubah jalan sejarah kita, itu adalah orang-orang yang melanggar ilmu ini. Contohnya misalnya Amerika. Dia sudah mengalahkan Jepang, dia sudah mengalahkan Jerman. Hitler, ya kan? Seharusnya dalam ilmu kekuasaan, ini tidak dibiarkan hidup dua negara ini. Tapi kenyataannya Amerika lah yang membangun Jepang, Amerika lah yang membangun Jerman. Artinya Amerika menciptakan satu terobosan baru dalam ilmu strategi. Dia melanggar ilmu itu, dia bikin strategi baru. Baru pertama kalinya dalam sejarah ilmu strategi bahwa ada musuh yang menghidupkan musuhnya. Ada kekuatan yang menghidupkan kembali musuhnya setelah dikalahkan. Sekarang coba lihat. Begitu Amerika mulai mau perang sama Cina, dia punya terlalu banyak sekutu di kawasan. Artinya ilmu yang dulu dia pakai sekarang sangat berguna bagi dia. Jerman ekonominya dengan penduduk yang tidak terlalu besar, GDP-nya lebih dari 3 triliun. Jepang lebih dari 5 triliun. Ya kan? Coba Anda kita perhatikan. Itu maksudnya orang punya strateginya sendiri. Amerika tidak membuat negara jajahan seperti dulu Inggris dan Prancis.
tapi dia mengontrol seluruh dunia dengan instrumen-instrumen baru. Secara ekonomi dengan Bank Dunia dan IMF, mata uang, dolar sebagai mata uang utama, gitu kan? Dan kemudian semua teknologi yang menjadi infrastruktur dari perputaran ekonomi dunia ini, itu dikontrol sama dia. Secara politik dia kontrol melalui PBB, secara keamanan dia kontrol melalui Dewan Keamanan, dan ada yang lebih penting, melalui kapal induknya. Artinya dia juga keluar dari pakem lama, menguasai negara dengan pendudukan. Dia tidak melakukan pendudukan, tapi dia bisa mengontrol semua negara. Ya kan? Jadi Anda lihat, setiap orang punya caranya sendiri. Waktu Putin mulai berkuasa, dia berpikir begini, bagaimana caranya mengembalikan Uni Soviet yang runtuh, mengembalikan kejayaan Rusia. Dia juga tahu secara ekonomi ukurannya kecil, tapi dia perlu membuat terobosan yang membuatnya ditakuti. Jadi dia fokus dulu pada industri pertahanannya. Tapi dia juga tahu bahwa kalau saya mau mengikuti cara Amerika, bikin kapal induk begitu, dia nggak akan bisa mengikuti. Makanya dia nggak mau. Dia nggak bikin model kapal induk seperti itu. Dia bikin caranya sendiri. Dia bikin senjata, misil, senjata antar benua ini yang hypersonic. Jadi dia buat kapal induk itu jadi tidak relevan. Nah, saudara sekalian, cara berpikir strategis seperti ini mengharuskan kita untuk melakukan cara-cara kita sendiri untuk mencapai tujuan kita sendiri. Tapi waktu kita mau mencapai tujuan kita sendiri dengan cara kita sendiri, sebenarnya tantangan terbesar kita itu bukan pada sumber daya, tapi pada kepercayaan diri. Kenapa? Karena kita pasti diteror orang. Bahwa itu tidak cocok. Cara Anda ini tidak akan menuai hasil. Begitu kita diteror seperti itu, yang hancur adalah kepercayaan diri kita. Nah, kalau kepercayaan diri kita hancur, kita tidak akan pernah bisa melakukan inovasi. Nah, kira-kira, saudara sekalian, saya juga membayangkan nanti begitu kita mau men-scale up ini semua usaha-usaha kecil menengah ini, sebenarnya kita punya terlalu banyak cara. Cuma kita perlu confident. Kita perlu confident. Dan ekosistem yang diperlukan untuk itu, insya Allah inilah yang akan menjadi peta jalan yang dibawa oleh Partai Gelora. Mudah-mudahan insya Allah ide-ide ini bisa kita diseminasikan, dan mudah-mudahan inilah alasan yang mendorong kita melakukan kolaborasi. Termasuk di dalam politik ini tadi saya ngomong sama dirutnya Dagadu ya. Nah, kita mau koalisi sama Dagadu. Kita nggak koalisi sama partai lain. Kita koalisi sama UMKM sama UKM. Namanya koalisi cinta tadi itu. Nah, karena produk kita sama, dia memproduk kata-kata, kita produk narasi. Cuma dia bikin orang tersenyum, kita bikin orang bergelora. Itu aja bedanya gitu. Tapi produknya sama. Ya kan? Tadi saya tanya, ternyata beli kaosnya dari Bandung. Jadi Dagadu tidak jualan kaos, dia jualan kata-kata. Dia jualan senyum. Begitu orang beli, dia jual kejenakaan. Itu perhatikan, industrinya bukan industri tekstil. Industrinya adalah industri mood. Ya. Dia menciptakan suasana jiwa. Dia tidak jualan kaos. Dia memberikan nilai tambah kepada kaos. Nah, kita di Partai Gelora juga salah satu nanti bentuk dari dukungan kita kepada usaha kecil dan menengah ini, kita mau bikin program co-branding. Nah, kita branding bareng gitu. Sama-sama supaya insya Allah kita maju. Itu salah satu cara kita memaknai kolaborasi. Saya kira itu, saudara sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.